Hai, perkenalkan nama saya Retmawati Siregar, NPM 2408010464, kelas Non-Reg 4A Banjarbaru, matkul Filsafat Hukum, judul Kepastian Hukum dan Kemaslahatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang saya buat, yaitu pendahuluan. Dalam konsep maslahah dan pemikiran hukum Islam dipahami sebagai prinsip yang menempatkan kepentingan dan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudaratan. Dengan demikian, maslahah tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif keagamaan, tetapi juga sebagai nilai etis universal yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan modern. Pemikiran mengenai maslahah telah lama berkembang dalam kajian hukum Islam, khususnya melalui gagasan Maqasid al-Syariah yang dirumuskan oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syafi'i. Konsep ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah menjaga 5 aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, prinsip tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya negara untuk menjamin kesejahteraan sosial, keadilan distributif, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga. Nilai masalah memiliki relevansi yang kuat dan praktik penyusun kebijakan publik. Banyak kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah secara substantif diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kebijakan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penyelenggaraan publik. Namun demikian, orientasi kemaslahatan tetap harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum agar kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip legalitas dan konstitusionis. Nah, di mana saya di sini membuat rumusan masalah ada 2, yaitu 1. Bagaimana formulasi ideal untuk menyimbangi antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan. 2. Mengapa sering terjadi ketegangan atau antinomi hukum antara penerapan kepastian hukum secara kaku dan penciptaan keadilan serta kemaslahatan. Nah, metode dalam suatu negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepantasnya dilaksanakan oleh negara tujuan negara tersebut, yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengombinasikan ketiganya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang saya bagikan menjadi 2, yaitu A. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini maksud asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ yang lembaganya tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan yang termasuk ke dalam asas-asas materi yaitu asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara tersebut, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi dalam bentuk peraturan. Nah, di mana kecenderungan dalam 3 pemikiran hukum yang berbeda, yaitu filsafat hukum yang meliputi semua teori yang merumuskan cita-cita sebagai suatu sistem hukum. Cita-cita karena ditafsirkan dalam prinsip-prinsip yang telah konkret seperti pemisahan kekuasaan, kebebasan berkontrak, sosialisasi alat-alat produksi, atau pengawasan politik atau pengadilan. Dalam hal-hal identimis hukum memerlukan bantuan penegakan sosial terhadap hukum. Nah, di mana kesimpulan, kebijakan publik pemerintahan pada hakikatnya merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sekaligus menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Perspektif maslahat memberikan landasan normatif substantif yang menempatkan kepentingan umum, perlindungan hak dasar, dan pencegahan yang berfungsi sebagai kerangka formal yang memastikan bahwa setiap kebijakan disusun dalam dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung asas legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Begitulah penjelasan saya tentang judul yang saya buat. Sekian dan terima kasih.